Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Zaki Ramadan, Nur Aini, Qurratul Ayun, Renila Sari, Risma Ulina Rahmah, Sonia Azizah, dan Sulastri. Kami akan menjelaskan mengenai paradigma dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran langsung. Menurut Fathur Rahman, dalam 2018, model pembelajaran langsung adalah suatu model yang dapat membentuk peserta didik untuk mempelajari serta menguasai keterampilan dasar dan mendapatkan sebuah informasi selangkah demi selangkah. Artinya, model pembelajaran ini membutuhkan tugas belajar yang bertahap serta guru yang memiliki keahlian, keaktifan, keterampilan, serta kreativitas dalam materi. Pembelajaran langsung tidak hanya menggunakan teknik ceramah, tetapi juga bisa menggunakan dalam bentuk demonstrasi, praktek, maupun kerja dalam kelompok. Kemudian sintak dalam pembelajaran langsung yang pertama, fase 1 menyampaikan tujuan serta mempersiapkan siswa. Fase 2 mendemonstrasikan pengetahuan serta keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Kemudian yang keempat, mengecek pemahaman serta memberi umpan balik. Kemudian fase 5 memberi kesempatan untuk pelatih. Sintak keseluruhan atau kegiatan guru dapat dilihat di tabel berikut ini. Kelebihan pembelajaran langsung yang pertama dapat diterapkan dalam kelas besar maupun kelas kecil secara efektif. Pembelajaran langsung atau ceramah yaitu cara yang bermanfaat untuk menyampaikan sebuah materi maupun informasi kepada peserta didik yang tidak menyukai membaca ataupun tidak mempunyai keterampilan menyusun serta menafsirkan informasi. Kemudian dapat untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi yang tidak tersedia langsung bagi peserta didik. Kemudian model pembelajaran ini terutama demonstrasi dapat juga memberi peserta didik sebuah tantangan untuk bisa membedakan antara teori yang seharusnya terjadi seperti observasi. Kemudian yang terakhir, demonstrasi memungkinkan peserta didik untuk berkonsentrasi pada hasil yang guru jelaskan. Cara yang cukup efektif untuk mengajarkan informasi serta pengetahuan yang faktual secara terstruktur. Kekurangan dari pembelajaran langsung yaitu yang pertama, pada pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi dalam perbedaan seperti hal kemampuan, kemudian pengetahuan awal, kemudian tingkat pembelajaran, serta pemahaman maupun gaya belajar atau ketertarikan terhadap peserta didik. Kemudian, model pembelajaran langsung ini sangatlah tergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang sangat buruk cenderung menghasilkan proses pembelajaran yang buruk pula. Kemudian, demonstrasi sangatlah bergantung kepada keterampilan pengamatan peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran terbimbing. Pembelajaran terbimbing merupakan salah satu pembelajaran dengan penerapan prinsip konstruktivisme. Konstruktivisme mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan juga minatnya. Pembelajaran terbimbing yang berfokus pada pembelajaran yang menyenangkan dan mengarahkan siswa pada cara berpikir yang berbeda. Proses pembelajaran terbimbing ini akan diawali oleh guru dengan mengajukan pertanyaan dan meminta siswa untuk menemukan solusi. Pertanyaan tersebut bersifat terbuka dan siswa harus membangun atau mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri dari pengetahuan awal yang dimiliki. Guru membimbing siswa menemukan jawaban yang benar. Menurut salah satu pakar menjelaskan ada 3 ciri utama pembelajaran terbimbing. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Selanjutnya, pengetahuan digunakan untuk memecahkan masalah dan siswa akan lebih aktif dalam menggabungkan apa pengetahuannya. Yang kedua adalah berpusat pada murid. Murid tersebut didorong untuk belajar dengan langkah mereka sendiri. Yang ketiga, menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan baru.
Pembelajaran terbimbing merupakan salah satu pembelajaran dengan penerapan prinsip konstruktivisme yang mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan latar belakang dan juga minatnya. Pembelajaran terbimbing yang berfokus pada pembelajaran yang menyenangkan dan mengarahkan siswa pada cara berpikir yang berbeda. Ada 4 prosedur yang dapat ditempuh guru untuk mengaplikasikan strategi dalam pembelajaran ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru mengajukan satu atau beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan pemikiran dan pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Hal tersebut berguna untuk 1. Mendorong siswa berpikir memecahkan suatu permasalahan. 2. Membangkitkan pengertian lama maupun baru. Yang ketiga, menyelidiki dan menilai penguasaan siswa tentang bahan pelajaran. Yang keempat, membangkitkan siswa tentang materi tertentu sehingga timbul keinginan atau minat untuk mempelajarinya. Yang kelima, membantu anak menginterpretasikan dan mengorganisasi pengetahuan serta pengalaman. Yang keempat, menunjukkan kepada siswa poin-poin dalam pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan siswa. Dan yang terakhir, memberikan perhatian kepada anak. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa saat siswa memikirkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pada tahap ini, guru memberikan keleluasaan kepada siswa. Langkah yang kedua yaitu guru memberikan kesempatan beberapa saat kepada siswa untuk dapat memikirkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pada tahap ini, guru memberikan keluasan kepada siswa untuk menjawab serta berpasangan atau berkelompok. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil jawaban serta mencatat jawaban-jawaban yang mereka sampaikan. Apabila memungkinkan, catatan jawaban tersebut kemudian dikelompokkan dalam kategorinya masing-masing secara terpisah yang akan dijadikan sebagai bahan dalam pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan poin-poin pembelajaran yang akan disampaikan serta meminta siswa untuk menjelaskan kesesuaian jawaban dengan poin-poin pokok pembelajaran. Pada tahap ini, guru hendaknya mencatat gagasan atau poin-poin yang dapat memperluas pokok bahasan dalam pembelajaran. Yang kelima, membuat kesimpulan dari kategori pembelajaran yang dilalui. Yang terakhir, penutup. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran terbimbing. Kelebihannya adalah yang pertama, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sebab pembelajaran dibimbing diawali dengan beberapa pertanyaan. Melatih siswa berpikir untuk menjawab pertanyaan secara benar. Selanjutnya, dapat meningkatkan kerjasama siswa karena dalam belajar ini dibentuk kelompok-kelompok kecil. Kekurangan dari model pembelajaran terbimbing adalah kadang-kadang terjadi kelarutan dalam pertanyaan sehingga materi yang diajarkan kurang tersampaikan dengan baik. Lebihnya, mengutamakan perbandingan dari materi daripada menyampaikan pesan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, perbedaan pembelajaran langsung dan terbimbing, yaitu untuk pembelajaran langsung dalam proses pembelajarannya akan lebih berfokus pada fakta sehingga timbul informasi yang jelas dan konkret, sedangkan pembelajaran terbimbing lebih fokus ke konsep dan prinsip serta informasi yang timbul bersifat ironi dan abstrak. Selain itu, untuk pembelajaran langsung hasilnya dapat diprediksi, sedangkan pembelajaran terbimbing hasilnya anomali, terkadang muncul ketidaksesuaian atau penyimpangan. Perbedaan lainnya, pembelajaran langsung menggunakan teknik algoritma, yaitu urut dari sejumlah langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan pembelajaran terbimbing itu lebih heuristik, yaitu menggunakan serangkaian tahapan dalam pengumpulan sumber-sumber dari berbagai jenis data penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu kegiatan mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu sering menggunakan kegiatan B atau pembelajaran terbimbing. Karena dalam pembelajaran terbimbing, guru berusaha menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik belajar secara aktif dan mandiri, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengarahkan siswa pada cara berpikir yang berbeda. Ciri dalam pembelajaran terbimbing adalah guru
dengan mengajukan pertanyaan dan meminta siswa untuk menemukan solusi, berpusat pada siswa, dan menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan baru. Hal ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang menggunakan pembelajaran paradigma baru, di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik. Salah satu cara yang dapat digunakan guru adalah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL. Kemudian peserta didik dibimbing untuk menemukan suatu konsep atau teori, pemahaman, dan pemecahan masalah yang diberikan oleh guru. Sehingga pembelajaran terbimbing inilah yang sering kami lakukan dalam pembelajaran. Karena dalam pembelajaran ini di kelas menggunakan paradigma baru sehingga peserta didik sebagai pusat dalam pembelajaran, mereka akan terbimbing. Nah, kami menggunakannya karena penemuan terbimbing ini dapat menjadi lebih efektif. Misalnya pembelajaran materi cahaya dan mata, maka akan lebih mudah dipelajari ketika berawal dari sesuatu yang konkret atau nyata. Ini sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran model penemuan terbimbing melalui eksperimen yang dilakukan siswa dengan bantuan alat percobaan, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan siswa dapat belajar untuk menemukan sendiri. Saat percobaan dilakukan, siswa terlebih dahulu harus merangkai alat dengan teman yang satunya. Menjawab soal nomor 2, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Sesuai dengan karakteristik peserta didik pada abad 21, terdapat 5 aspek keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kelima aspek tersebut adalah komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Pembelajaran yang mendukung karakteristik peserta didik abad 21 adalah pembelajaran terbimbing. Pembelajaran terbimbing berusaha menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik secara langsung, secara aktif, mandiri dalam menemukan suatu konsep atau teori, pemahaman, dan pemecahan masalah. Proses penemuan tersebut membutuhkan seorang guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Pada pembelajaran terbimbing terdapat heuristik yang merupakan kegiatan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi sesuai dengan konsep teori konstruktivisme, di mana peserta didik mampu menemukan pengetahuannya sendiri, serta sesuai dengan peserta didik abad 21. Sesuai dengan tantangan abad 21, yaitu peserta didik membutuhkan pikiran, komunikasi verbal dan tulis, teamwork, kreativitas, keterampilan meneliti, dan problem solving untuk bersaing dan tumbuh dengan baik di masa depan. Sehingga pembelajaran terbimbing ini cocok dan sesuai untuk peserta didik sekarang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat kami maparkan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.